Halo, welcome back to my channel. Salam kenal untuk Anda yang baru mampir ke YouTube channel ini. Aku Marcel, founder dari MID Project yang merupakan marketing and brand partner for coach, trainer, consultant, and educator. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang business presentation yang mana sebenarnya ini sudah banyak dibahas juga di Instagram Make It Done Project kalau Anda yang nge-follow Instagramnya Make It Done Project atau bahkan Anda yang sudah mampir ke website MID yaitu di makeitdoneproject.com. Di sana sudah dijelaskan juga dalam satu blog kami mengenai business presentation ini gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih aku pengen ngebahas tentang business presentation? Karena banyak banget coach yang aku jumpai di sana, trainer yang aku jumpai di sana, itu sangat bersemangat ketika mereka menemukan calon kliennya. Jadi ada satu misalnya calon prospek atau klien yang tanya sama mereka, boleh nggak sih aku kirimin proposalmu gitu, supaya aku tahu terkait dengan produkmu seperti apa, jasa-jasamu seperti apa. Nah, secara otomatis itu langsung rasanya kepingin cepet-cepet kirim proposal itu. Nah, padahal sebenarnya itu banyak sekali peluang kalau kita mau menggali lebih dalam, justru proposal kita ini akan jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih berdampak untuk calon klien kita. Dan otomatis kalau misalnya proposal kita sudah didesain sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan mereka, justru ujung-ujungnya akan lebih cepat closingnya atau lebih cepat deal-nya. Sayangnya, tidak semua coach, trainer, dan konsultan cukup punya waktu untuk meluangkan proses-proses yang nanti aku akan sampaikan. Jadi, mereka terburu-buru untuk memberikan proposal itu kepada calon klien mereka atau prospek mereka. Bukan karena apa sih gitu, karena mungkin tidak ada waktu untuk ngebuat sesuatu yang baru, atau mungkin tidak ada waktu untuk menggali, atau bahkan sebenarnya karena pihak kliennya sendiri yang seringkali terburu-buru, kayak, boleh nggak sih kasih hari ini juga gitu, karena aku harus ajuin ke manajemen. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya membuat kita semakin membuat proposal kita tidak nampak cukup baik di mata calon klien kita atau prospek kita. Nah, justru ketika nanti kita menemukan kondisi-kondisi yang serupa, diminta buru-buru untuk memberikan proposal, untuk direview dan segala macam, mungkin coach, trainer, dan konsultan bisa lakukan beberapa cara ini yang nanti aku sampaikan. Dan juga bisa melakukan rumus 6P yang sudah dirumuskan oleh tim MID Project untuk bagaimana bisa memberikan business presentation yang baik untuk calon klien atau prospek Anda. Ujung-ujungnya cuma satu, supaya cepat deal atau cepat closing. Oke, kita akan masuk ke rumus yang pertama, P yang pertama yaitu probe, atau misalnya kita lebih kenal istilah sebagai probing gitu. Probing adalah salah satu aktivitas untuk mempertanyakan lebih dalam terkait dengan isu-isu atau permasalahan yang mungkin terjadi di tempat yang bersangkutan. Kadang perusahaan atau calon klien Anda, mereka hanya bilang sesingkat, Bu, bisa nggak kasih training terkait dengan public speaking gitu? Atau misalnya, Anda diminta, Coach bisa nggak sih ngebantuin untuk live coaching gitu? Tapi kita lupa untuk menanyakan lebih detail sebenarnya apa yang dimaksud public speaking versi dia, atau apa yang dimaksud live coaching versi dia. Karena bisa jadi public speaking dan live coaching tadi itu punya definisi yang berbeda di tiap orangnya. Nah, maka yang perlu dilakukan pertama kali oleh coach, trainer, atau konsultan untuk ngebuat business presentation, membuat proposal adalah probing, mempertanyakan terlebih dahulu terkait dengan masalah-masalah yang mereka hadapi dan memperdalam permasalahan itu. Apakah iya yang bersangkutan itu butuh training public speaking? Maka kita akan bertanya, emang kenapa sih butuh public speaking? Siapa sih yang sebenarnya mau jadi target peserta? Misalnya yang bersangkutan jawab, nanti pesertanya adalah di level staff gitu. Kenapa mereka butuh public speaking? Karena belum tentu mereka juga di level staff setiap hari presentasi gitu, kecuali sales ya gitu. Belum tentu mereka setiap hari akan melakukan public speaking gitu. Emang kerjaannya apa? Nah, itu bisa Anda pertanyakan lagi lebih dalam, kenapa sih sampai dia harus melakukan hal tersebut. Nah, karena bisa jadi,
oh yang bersangkutan itu tidak bisa presentasi karena nggak percaya diri, atau misalnya dia nggak bisa presentasi karena nggak dikasih kesempatan sama leadersnya. Nah ini kan jadi beda soal kalau kita ngomongin ternyata yang bersangkutan tidak bisa public speaking karena sebenarnya dia nggak punya kesempatan untuk untuk ngobrol itu di depan leadersnya, ya berarti trainingnya bukan public speaking dong gitu. Trainingnya seharusnya adalah di levelnya leaders, gimana mereka bisa delegasi tugas-tugas. Nah maka hal-hal seperti ini perlu Anda ketahui. Dan siapa tahu yang dimaksud dengan public speaking itu bukan ngomong di depan umum, tapi bagaimana mereka bekerja sama dengan partner mereka dalam pekerjaan, dengan rekan-rekan mereka di pekerjaan. So, training public speaking tidak akan lagi relevan untuk mereka. Jadi, training yang akan dimaksud mungkin adalah training effective communication skill untuk di level staff. Maka, probing itu menjadi salah satu hal yang paling penting dan hal yang paling mendasari dalam proses pembuatan proposal atau ketika Anda melakukan business presentation ke calon klien atau prospek Anda. Sekarang kita masuk ke P yang kedua, yaitu adalah problems. Nah, setelah Anda mengetahui dan mendengarkan sebenarnya isu-isu apa yang terjadi, sebenarnya hal apa yang ada di lapangan yang secara nyata faktanya itu seperti apa, sehingga ketika Anda mempunyai semua data itu, Anda bisa merumuskan satu permasalahan yang bisa menjelaskan kenapa sih yang bersangkutan itu butuh training itu, atau kenapa sih yang bersangkutan butuh program tersebut. Jadi, P yang kedua adalah problem, mana di tahap kedua ini Anda mendefinisikan permasalahan sesungguhnya apa dan bagaimana seharusnya ini diselesaikan. Dan ini nyambung ke P yang ketiga, yaitu adalah promises. Nah, di promises kita memberikan janji-janji kepada yang bersangkutan, kepada calon klien kita, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan itu. Bukan hanya sekedar, oke, kita melakukan effective communication skill, atau kita melakukan public training for staff gitu. Kita justru menyampaikan di promises kita adalah, misalnya, dalam 1 hari pelatihan, mereka lebih percaya diri untuk bicara di depan. Atau dalam 8 jam, mereka bisa melakukan public speaking. Nah, promises atau janji-janji yang Anda berikan tentu harus dijelaskan dengan metode-metode yang Anda sampaikan saat Anda memberikan training tersebut gitu. Sama, mau itu juga program coaching, prosesnya pun sama. Ketika Anda melihat permasalahannya lebih dalam, misalnya life coaching. Sebenarnya apa sih life coaching? Terus mereka sebenarnya mau benerin apanya sih dalam kehidupannya gitu. Ya seperti apa? Anda akan memberikan nih janji-janji, oke kalau gitu aku akan ngebantu kamu ya, bagaimana dalam program 3 bulan kamu bisa melakukan ABCD, bagaimana dalam program A kamu bisa punya relationship yang lebih baik. So itu adalah promises yang nanti juga akan nyambung ke P yang keempat. P yang keempat, kita ngomongin produk. Setelah kita menjelaskan tadi ya janji-janji kita seperti apa, oh kamu akan bisa public speaking dalam waktu 8 jam, oh kamu akan punya relationship yang lebih oke dalam program 3 bulan, maka produk ini adalah saat kita menjelaskan sebenarnya apa program yang kita sampaikan ke mereka. Termasuk kalau misalnya dalam hal ini Anda berikan silabus atau rundown-nya, atau kira-kira tema-tema yang Anda akan bahas itu seperti apa. Pada prinsipnya, di area produk ini Anda memberikan gambaran kepada calon klien Anda sebenarnya apa yang Anda lakukan untuk menjawab permasalahan mereka yang tadi di awal. Jadi produk ini benar-benar sudah didesain sedemikian rupa untuk menjelaskan dan memberikan gambaran kepada calon klien Anda, oh oke, kalau aku punya program dengan trainer A, maka aku akan mendapatkan A, B, C, D gitu ya. Kalau aku ikut programnya si coach siapa gitu, maka aku akan mendapatkan A, B, C, D. Sehingga mereka pun ketika mereka melihat atau mempunyai pembanding sebagai kompetitor Anda, mereka pun akan melihat plus minus produknya ada di mana, atau apakah Anda sudah menjelaskan produk itu dengan cukup gamblang. Setelah mereka mengetahui tentang produknya apa, kita masuk P yang kelima, yaitu adalah pursue. Nah, pursue ini adalah kegiatan untuk meyakinkan calon klien Anda. Nah, di pursue ini Anda benar-benar menggarisbawahi apa yang sudah Anda highlight dalam permasalahannya, dalam janji-janji Anda, maka kita akan bisa menanyakan kepada calon klien kita di tahap yang kelima, yaitu pursue adalah, oke,
menurut Bapak Ibu, apakah program ini cukup relevan untuk Anda? Sehingga si klien tersebut bisa segera memutuskan apa yang terbaik untuk mereka. Ya, jadi di area pursue ini kita punya kesempatan untuk benar-benar menunjukkan bahwa program kita adalah program yang terbaik untuk mereka saat ini. Program kita adalah program yang bisa menjawab kebutuhan mereka yang mereka tadi sampaikan di awal ketika kita probing dan segala macam. Dan yang mana seringkali di pursue ini kita juga bisa menggunakan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh klien sehingga ini bisa menjadi relevan dengan kebutuhan klien. Contohnya adalah misalnya di saat probing dia menyebutkan, oh ternyata si level staff ini tidak cukup percaya diri untuk melakukan public speaking karena mereka itu pendidikan terakhirnya adalah SMA. Padahal mereka adalah seorang sales yang mereka perlu presentasi setiap hari. Nah, maka saat masuk ke tahap kelima, pursue itu kita bisa bilang ke klien kita, oke, tadi kan Bapak bilang bahwa mereka rata-rata pendidikan SMA nih gitu. Nah, dengan program yang sederhana ini yang sudah saya sampaikan dan itu bisa membantu mereka untuk bicara lebih atraktif, misalnya mereka bisa melakukan public speaking dalam waktu 8 jam, menurut Bapak relevan nggak dan menjawab kebutuhan Bapak saat ini? Ketika Anda mengatakan hal tersebut, di saat itulah sebenarnya klien mulai mencari koneksi-koneksi dan mulai berpikir, iya deh, kayaknya ini bener deh, ini program yang aku butuhkan deh, gitu. Di tahap pursue ini, Anda benar-benar bisa memberikan satu penguatan kepada klien bahwa Anda telah membuat the best program untuk mereka. Tahap ke-6 ini adalah tahap terakhir yang sebenarnya adalah tahap yang paling kita tuju dalam business presentation atau proposal manapun, yaitu adalah menjadikan calon klien tersebut adalah partner kita. Nah, kenapa saya sebut partner? Agak berbeda sebenarnya treatment-nya dengan klien gitu. Ketika kita ngomongin partner, kita ngomongin hubungan yang jangka panjang gitu. Kalau klien mungkin sesuai dengan MOU atau sesuai dengan perjanjian kerjasama Anda akan habis. Tapi partner justru itu merupakan satu hubungan kerjasama yang lebih jangka panjang. Dan kalau kita ngomongin hubungan kerjasama, bahwa ada hak dan kewajiban yang memang harus sama-sama dipenuhi, gitu. Dalam program Anda tidak bisa sebenarnya hanya melibatkan pengetahuan Anda, hanya melibatkan kemampuan Anda untuk memberikan yang terbaik kepada calon peserta, gitu. Atau hanya dari Anda aja untuk membuat program yang terbaik untuk coaching Anda. Tapi justru pihak klien itu mempunyai peran penting juga untuk membuat program Anda berjalan. Contohnya aja, misalnya di training, mereka memberikan data-data yang relevan untuk bisa Anda kelola lebih dalam, masalah-masalah yang lebih relevan. Atau mereka memberikan ruang bagi Anda untuk menginterview leaders-nya, masalah apa yang muncul sebenarnya, sehingga masalah-masalah itu bisa di-cover ketika program training. Sama halnya dengan coaching. Ketika Anda mempunyai program-program yang bagus, tetapi klien Anda tidak melakukan aksi-aksi yang mereka janjikan juga sebenarnya nothing gitu. Jadi, hubungan partnership adalah hubungan yang lebih jangka panjang. Dan biasanya, coach, trainer, dan konsultan ataupun tim Anda yang punya hubungan partnership yang bagus dengan klien Anda justru itu yang punya satu program yang lebih long last. Atau paling nggak ketika ada training lagi, Anda diundang lagi gitu. Hubungan partnership ini adalah hubungan yang penting dan tahap yang paling penting dalam rumus 6P ini gitu. Dengan cara probing atau jawaban-jawaban dari interview Anda ke klien, pertanyaan-pertanyaan Anda berikan ke klien, itu dituliskan dalam satu slide. Lalu yang kedua, Anda ngebuat rumusan masalahnya. Jadi masalah intinya apa gitu ya. Yang ketiga, Anda tawarkan promisesnya, janjinya. Dengan 7 langkah ini kamu bisa public speaking misalnya, atau dalam 1 hari Anda akan menguasai public speaking. Yang keempat adalah produknya, merupakan detail dari program Anda, rundown-nya, mungkin silabusnya, walaupun tidak lengkap, nggak apa-apa karena baru cuma proposal. Lalu, pursue Anda bisa memberikan di proposal, Anda tulis quote-quote yang mendukung bagaimana dia bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat. Anda juga bisa tuliskan harga di sana, sehingga mereka juga bisa mempertimbangkan hal ini. Dan yang keenam adalah partnership, atau kita bisa juga bilang di marketing itu adalah call to action, di mana bagaimana mereka bisa segera menghubungi Anda dan mengerti tahapan-tahapan apa saja ketika mereka membeli produk Anda. Nah, setelah Anda membuat
membuat proposal yang lengkap ini dengan rumus 6P, ada presentasikan juga dengan rumus 6P. Semoga ini juga bisa menghasilkan penjualan untuk program training Anda. Dan semoga dengan rumus 6P tadi itu mempercepat segala proses bagaimana Anda mendapatkan klien yang baru. So, itu yang bisa aku sharingkan dalam video kali ini, yaitu rumus 6P untuk melakukan business presentation. Kalau teman-teman ada pertanyaan terkait detailsnya atau kita mau diskusi lebih lanjut tentang program-program yang Anda lakukan, silakan langsung komen aja di bawah ini, atau bisa juga langsung DM di Instagram kami. Nanti tim kami yang akan membantu di @makeidanproject. Semua linknya akan aku taruh di deskripsi, dan teman-teman kalau misalnya ada hal-hal yang mau dibahas, yang diketahui dari bisnis coaching dan training ini, silahkan aja juga langsung komen di bawah ini atau bisa DM di Instagram kami. And thank you for watching this video. Dan kita akan ketemu di video-video lainnya. See you and never work alone. Bye!